sumber hukum, karena sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Makanya setiap mengadili, setiap terjadi permasalahan kita harus mengambil dasarnya dari Quran. Kalau memang dari Al-Quran tidak boleh, ya jangan diterjang. Harus mengambil dasarnya dari Quran. Karena Quran itu wahyu Allah, membawa kebenaran, membawa hidayah, membawa petunjuk yang benar. Al-Quran itu merupakan apa? Kitab suci, satu-satunya kitab suci di dunia yang paling banyak dibaca dan dihafal. Pernah dengar orang hafal kitab Injil? Mesti moco mainnya. Al-Quran banyak sekali. Anak kecil masih umur 9 tahun hafal Al-Quran ya kan? Orang tua juga banyak. Ada kemauan pasti ada jalan, banyak jalan menuju rumah. Penting awake dhewe kemauan ini nomor 1. Jalan mesti diberi jalan oleh Allah. Niatin tenanan. Inna nahnu nazzalna Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang telah memelihara Al-Quran. Allah yang memelihara juga Allah. Makanya Al-Quran itu karena kalamullah kita harus dalam keadaan suci memegangnya. Kalau kita dalam keadaan kotor, kita batal, kita apalagi menstruasi tidak boleh memegang. Kalau membaca, ya loh, batal oleh orang nyekel. Oleh orang hafalan itu gimana waktu menstruasi? Boleh hafalan, yang penting ketika menstruasi tetap boleh niate di dikir. Orang niat mau hafalan. Lek rumah memegang harus dalam keadaan suci. Quran maca nang jero jeding. Maca ora tahu ya kan, enggak boleh, harus di tempat yang suci. Kamar mandi itu rumah setan. Iya kan? Kamar mandi itu rumahnya setan. Qurannya setan apa musik? Qurannya setan musik. Rumahnya setan itu kamar mandi, WC kata dia itu mulanya ya lek mlebu apa kaki masuk ya masuk rumahnya kiri keluar doa masuk kamar mandi doa iya kan? Jangan doanya salah. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minar khubuthi wal Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran. Al-Quran itu dikumpulkan dalam satu mushaf pada zaman sekarang. Pada zaman Nabi Muhammad, setiap beliau menerima wahyu kan langsung disampaikan kepada sahabat. Oleh karena itu para sahabat banyak yang hafal Al-Quran. Terus pada zaman Rasulullah masih diperintahkan untuk masih ditulis di kelopak kurma, di daun-daun ya, di pohon-pohon, di Al-Quran itu zaman Rasulullah masih berserakan, ya lah. Di tuang-tuang di belum dapat zaman Abu Bakar. Beliau memerintahkan siapa? Zaid bin Sabit.
diperintahkan untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berserakan yang ditulis di pohon-pohon, di pelepah kurma, di tulang-tulang, ya. Ini diperintahkan untuk dikumpulkan dalam satu mushaf, dalam satu buku lembaran. Masih berupa mushaf itu masih berupa lembaran. Penulisnya siapa? Zaid bin Sabit. Termasuk dulu Rasulullah meminta kepada Ali bin Abi Thalib, ya kan? Ditulis masih berserakan. Tapi pada zaman Abu Bakar itu termasuk Khulafaur Rasyidin yang pertama, pengganti Rasulullah yang pertama, yaitu sahabat Nabi yang paling dekat. Dialah yang mengakui Rasulullah Isra Mi'raj, yang pertama orang yang mengakui. Ya, sampai istrinya dia Abu Bakar yang mendampingi beliau hijrah pertama kali, ya kan? Hijrah ke Madinah juga Abu Bakar, sahabat dekatnya. Makanya anaknya juga akhirnya dinikahi oleh Rasulullah siapa? Siti Aisyah, putrinya Abu Bakar. Ketika masih kecil, ya kan? Bukannya Rasulullah dia ciriannya rembes, Rasulullah itu dijaga oleh Allah. Bahkan masih usia berapa tahun itu dibedah, ya kan? Masih ketika dia sedang mengembalakan manusia 7 tahun, dibedah dadanya oleh malaikat, dibersihkan hatinya dengan terjaga, orang rembes, orang mimisan kaya bocah cilik saiki, jelas itu banyak yang bertentangan. Tidak seperti itu Rasulullah itu orang terjaga, orang kok rembes seperti manusia yang itu menghina. Kita harus Rasulullah itu terjaga, Rasulullah itu suci dari dosa. Langsung ditegur oleh malaikat, oleh Allah melalui malaikat. Kalau orang ditegur, ditunjukkan ini tidak seperti apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud. Iya lah, kan kontroversi banyak yang tak terima, jelas. Ini dikumpulkan dalam satu mushaf itu pada zaman Nabi, dan pada zaman Khalifah Abu Bakar. Ceritanya Abu Bakar ini siapa? Ceritanya benar. Itu penulisnya adalah Zaid bin Sabit. Kalau mushaf Al-Quran makanya ada mushaf Utsmani pada zaman Utsman itu sudah diperbaiki lagi, disusun lagi, diperbaiki jadi satu buku. Ini kan masa mushaf itu kan masih berupa lembaran-lembaran. Satu buku dan dia terus dikirimkan ke negara-negara tetangga, Mesir, ya. Ini diperbanyak terus dikirimkan negara-negara tetangga itu pada zaman Utsman. Kalau setelah Abu Bakar siapa? Umar julukannya siapa? Al-Faruq, pembeda antara yang hak dan yang benar. Umar belum masuk Islam dia orang yang paling ditakuti. Masuknya Islam Umar itu karena mendengar bacaan Al-Quran, Fatimah hadirnya. Putrinya Nabi juga Fatimah, adiknya Umar juga Fatimah namanya.
Kalau putrinya Nabi akhirnya menikah dengan Ali. Ali itu khalifah yang keempat terakhir. Julukannya apa? Karomawal wajah, wajahnya dimuliakan Allah. Kalau Umar Al-Faruq, kalau Utsman, Dzunurain wal Hijratain. Orang yang punya dua nur dan hijrah dua kali, hijratain. Hijrah yang pertama hijrah ke Habasah itu Utsman pemimpinnya. Rasulullah tidak mengikuti karena dia terus Utsman disuruh mengajar. Karena masih sedikit perginya ke Habasah. Habasah itu Raja Habasah itu orangnya Kristen, tapi dia menghargai, dia toh Nasrani. Bukan Kristen, jadi orang Nasrani ahli kitab, ngerti kitab-kitab dia. Habasah itu makanya Dzunurain wal Hijratain, hijrah dua kali, hijrah ke Habasah yang dipimpin oleh Utsman, yang kedua hijrah ke Madinah yang bersama Rasulullah. Dzunurain dua nur karena menikahi putrinya Nabi dua kali Utsman. Yang satu dengan Ruqayyah atau Zainab itu terus meninggal akhirnya ngelempulu adiknya dua kali menikahi putri Nabi. Makanya Dzunurain orang yang punya dua nur dan hijratain dan dua cahaya, dua nur dua cahaya dan pernah hijrah dua kali. Julukan Utsman. Terus kalau Ali tadi, Ali menikahi putrinya yaitu Fatimah. Nabi itu punya putri berapa? Punya anak berapa? Nabi itu nikah berkali-kali, bahkan lebih dari 9. Tapi yang dinikahi Nabi nikah berkali-kali bukan karena nafsu, bukan karena apa? Untuk syiar agama, menegakkan agama, untuk mengangkat derajat wanita. Dinikahi Nabi loh kabeh rondo tuwek-tuwek. Ya jajare ebak Nabi, mengikuti Nabi, tapi sing dinikah lek mengikuti Nabi coba. Nikah ku wong orang Yahudi, anake pirang-pirang karena apa? Menolong. Dengan dinikahi Nabi akhirnya dia masuk Islam. Keluarganya orang Yahudi masuk Islam. Tujuannya itu bukan karena nafsu. Kalau saiki yang digolek sing luwih enom. Jajal apa ebak Nabi luwih enom. Nabi kabeh wong tuwek, umurnya semua di atas Rasulullah. Wong tuwek sing dinikahi semua kecuali satu Aisyah yang masih perawan, putrinya Abu Bakar. Coba kalau membaca kisah-kisah putri istrinya Nabi ini, semuanya tua. Jadi kok ebak Rasul, begur luweh teko. Tapi kan, ya lah. Kalau kita manusia biasa boleh sampai 4, ya tak? Apa? Masna wa thulatha baru. Masna 2, nikahi kan siji, ya. Masna loro, thulatha 3, baru 4 boleh, batasnya sampai 4. Tapi apa? Harus bisa berbuat adil. Lek ora iso adil, ya nikah satu saja. Lah sing di cukup negara letok adile ora tinggi. Boleh nikah sampai 4 tapi ora adil. Nyatane nyampe mbok enom luwih suwi. Mbok tuwek wis kan biyen masa kan dia memang apa istri pertama. Ya kudu padha. Rasulullah itu dalam mana menggiliri bar kene sama dalam murah. Maksudnya sehari ya seharian sama semua. Rasulullah itu sangat adil. Istri Rasulullah itu juga punya rasa cemburu loh pada awake dhewe ya. Istri Rasulullah saja punya rasa cemburu.
Makanya katanya ibak Rasul ya karena ibu orang itu mesti lagi ini kan sakit ya pasti siapa orang itu kalau memang ada ya memang bisa menerima itu istri yang solehah dengan diizinkan. Kadang-kadang istrinya bilang-bilang karena kalau siapa itu mbah siapa dulu sampai menikah berapa orang 9 itu dalam Islam bukan orang Islam membatas berapa. Nah, sudah melebihi dari 4 berarti sudah nggak boleh dalam agama. Bukan tuntunannya wong Islam. Itu saja harus betul-betul bisa berbuat adil, memberikan nafkah lahir batin sama. Belanja podo, omah podo sembarang itu kok podo tidak boleh dibeda. Kalau orang iso sawahi dasar susah. Suatu orang ibu yang nggak apa-apa. Ini pengumpulan Al-Quran. Ya, jadi sekarang isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran itu ada 6. Ya. Ada yang menyebutkan ada 6. Nomor 1 tauhid. Tauhid itu keyakinan adanya Allah yang satu, esa. Ini yang pertama tauhid ini termasuk merupakan isi yang paling penting tentang ketauhidan. Ini masalah akidah, keyakinan bahwa Allah itu satu. Terhadap keyakinan terhadap keesaan Allah. Yang kedua tentang ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah pengabdian kepada Allah. Ya dan ibadah kan mengabdi, tunduk patuh, taat. Pengabdian kepada Allah. Ini yang dapat menimbulkan sebuah tauhid. Itu bisa menimbulkan sebuah tauhid. Yang kedua ibadah. Ibadah ada berapa? Mahdoh dan itu mahdoh itu ibadah yang murni, yang langsung hubungannya kepada Allah. Ibadah mahdoh itu yang murni, ibadah yang langsung hubungannya kepada Allah. Contohnya apa? Rukun Islam, ibadah mahdoh. Nah, ibadah mahdoh hubungannya dengan sesama manusia. Itu apa? Manusia dengan Allah. Muamalah. Ini ibadah mahdoh. Podo wajib, tapi kaitannya dengan sama manusia. Contoh, kita menuntut ilmu, kita taat dengan orang tua, wajib, ya kan? Menuntut ilmu wajib, tapi kaitannya dengan sama manusia, dengan makhluk lain, dengan alam. Ini namanya ibadah mahdoh. Yang ketiga, hukum dan undang-undang. Guna mengatur pergaulan masyarakat, guna mengatur pergaulan masyarakat agar sejahtera, bahagia dunia mengatur pergaulan masyarakat dengan sesama manusia. Hukum dan undang-undang. Makanya hukum apa saja
perdata, pidana, hukum pernikahan, munakahat namanya, hukum warisan atau faroid, ya kan? Ada semua itu ada. Apalagi hukum apa? Pernikahan, hukum faroid, pembagian waris, terus apa? Hukum muamalah. Sama manusia muamalah ya kan? Terus kalau masalah hukum perdata, masalah hukum itu diserahkan pada manusia, misalkan tentang lalu lintas itu diserahkan kepada manusia. Hukum dan undang-undang, terus tadi apa? Tauhid, ibadah, terus hukum dan undang-undang, ibadah dan kaitannya mesti ibadah dan muamalah. Ibadah kaitannya dengan Allah, muamalah dengan sesama manusia. Terus ibadah, yang ketiga hukum dan undang-undang, yang keempat sejarah dan kisah. Isi Al-Quran. Sejarah dan kisah umat-umat terdahulu untuk menjadi suri teladan. Dan contoh, jadi kita harus bisa umat-umat biyen kan apabila ada terjadi tidak kerja dengan langsung diadab dengan ya kan? Contohnya kisah Nabi Nuh, kisah Nabi ya kan langsung diadab. Nah, umatnya Nabi Muhammad tidak diberi kesempatan dulu untuk tobat. Kalau zaman dulu orang percaya, umatnya Nabi Nuh, istrinya, barang bodoh orang percaya karena Nabi Nuh, ngolok-ngolokkan Nabi Nuh, ya kan? Nabi diberitahu oleh Allah, nanti akan ada air bah. Makanya buat perahu malah dilok-lok nih Nabi Nuh. Ya, istrinya ya ora percaya, jelek wong wis ora waras dan sebagainya. Akhirnya apa? Ya ketekan air bah banjir sampai bodoh menek wit kambil banyu ya mengikuti. Sing selamat ya neger sing diberkati oleh Nabi Nuh ikut naik kapalnya Nabi, termasuk bujune anaknya sing ora percaya ya ikut tenggelam. Kisahnya Nabi Musa, baca Nabi Musa siapa? Korun. Sampai saiki harta karun. Korun sebetulnya. Korun itu dulu orang melarang hafal kitab Taurat. Tapi ya bosok dari uang melarat dan harus pengen bisa ya dah. Nyuwun Gusti Allah minta berdoa dikabuli dari uang sugih, tapi bosok dari uang sugih malah sombong, malah takabur. Rumah sane bondo nilai kuwi ya bondo karena jere payahnya, terus malah lali ibadah karo Gusti Allah. Sering keter kalau ngupani bondone korun itu kalau disimpan kuncinya diangkat 40 rakwat tunggu gudangnya. Akhirnya Bang Lama ya diangkat, ditenggelamkan ke laut. Pulang saya dicegat, tetap dicari harta karun saja harta karun. Mereka pada zaman Nabi Musa daerah alam sana ditenggelamkan semua hartanya termasuk di harta karun. Kalau kita ini orang sugih lah.
Jadi orang yang sombong kan tidak gitu. Rizki itu dari Allah. Ini sejarah dan bisa mantap baru untuk menjadi suri teladan, menjadi contoh perbandingan dengan umat-umat yang sesudah. Yang kelima, wa'ad dan wa'id. Ya. Wa'ad dan wa'id. Hanya wa'ad itu janji dan ancaman. Wa'ad dan wa'id, janji dan ancaman Allah. Janji Allah kepada siapa? Kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam surat Al-Baqarah ayat 25 Allah berjanji, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannah. Wa basyiril ladzina amanu, sampaikanlah apa? Berita gembira kepada siapa? Amanu, orang yang beriman. Wa amilus sholihati, dan orang yang beramal soleh. Wong sing iman dan beramal soleh, wong sing taat kepada Allah dan tingkah lakunya annalahum jannah, mereka semua akan dimasukkan ke dalam surga. Janji Allah ini, Allah pasti menepati janji, tidak pernah ingkar janji. Wong sing iman dan beramal soleh annalahum jannah, mereka semua akan dimasukkan ke dalam surga. Ini wa'ad dan wa'id. Wa'id ancamannya apa? Wa'ad dan wa'id itu janji dan ancaman. Janji Allah surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 25. Ancaman Allah surat Al-Baqarah ayat 39. Saya tulis ya. Sekarang wa'id. Janji dan ancaman. Janji Allah surat Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu. Jam berapa sekarang? Jam 9 lebih. Nanti sampai jam 3 jam. Iya tak? Sampai yes, dianggap jam setengah 8 tidak apa-apa. Nah, 8 berarti setengah 10 jam. Ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati. Saya tuliskan terus istirahat. Ya. Ini istirahat kamu. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati. Sholihati kak, ini juga boleh. Ini juga boleh ya. Boleh atau wa'amilus sholih, kalau diteruskan berarti panjangan wa'amilus sholih kata berdiri. Wa basyiril ladzina amanu, nanti kalau ditutup
ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum ini masih panjang. Annalahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan min ladallahi dan sampaikanlah berita gembira kepada aman orang yang beriman wa amilus solihah dan orang yang beramal soleh bahwa mereka semua akan dimasukkan ke dalam surga. Terus ancaman, ini janji Allah. Terus yang keduanya ancaman Allah. Ini janji Allah. Dua ancaman Allah. Walladzina kafaru dan orang-orang yang kafir wa kadzabu bi ayatina walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabina walladzina kafaru dan orang-orang yang kafir wakadzabu bi ayatina. Ide itu apa? Dusta. Wakadzabu bi ayatina dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Ulaika ashabun nar. Mereka semua akan dimasukkan ke dalam neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini tulis dulu nanti satunya.